Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah hadir untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya kakak akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan kelompok dibentuk dari beberapa orang, misalnya dari 6 orang atau 8 orang atau lebih dari 8 orang itu. Kemudian dalam bentuknya ini seperti kayak berdiskusi, bertukar pendapat, atau memberikan gagasan atau kritik kepada anggota kelompok. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman baru mengenai suatu masalah yang kita bahas. Kemudian melatih kemampuan kita berdiskusi dan berpendapat di depan orang banyak seperti adik-adik sekalian. Kemudian manfaatnya itu untuk menambahkan pengetahuan atau wawasan baru kepada kita semua ya. Terus belajar menghargai pendapat orang lain, kayak melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada aturan ataupun asas yang perlu kita terapkan dalam selama kegiatan ini. Pertama itu misalnya kita saling menghargai ya adik-adik. Misalnya si A lagi berpendapat, kita yang lainnya menghargai apa yang telah disampaikan oleh si A gitu. Kemudian kita itu aktif dan merespon. Misalnya teman kalian lagi berbicara atau lagi bertanya mengenai suatu masalah yang kita akan bahas. Nah, di situ kita mendengarkan, atau kalau tidak mau mendengarkan setidaknya cukup iya karena saja pendapat teman kalian. Kemudian harapan kakak dalam bimbingan kelompok ini agar adik-adik aktif serta merespon permasalahan yang kita bahas. Kemudian sebelum kegiatan ini dimulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalan kita ya. Dari kakak dulu apa dari kalian dulu? Kakak dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Sylvia, kakak dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, yang dimana kakak sebagai PK untuk anggota kelompok kakak. Nah, siapa lagi yang mau perkenalan? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul Ramadan. Saya di Prodi PGMI semester 2. Oh, semester 2. Masya Allah, PGMI ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Ramadan. Selanjutnya? Oh, saya. Perkenalkan, nah, teman-teman semua. Nama saya Arif Pandi. Arif Pandi. Orang panggilannya Ipan aja. Dan kalau Arif itu biasanya orang baru kenal tuh Tip. Kalau udah kayak temenan lama tuh beda panggilan Ipan. Oh, Ipan. Saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 2. Rumah di utara, kalau dari mampir. Jadi saya kasih yang minum. Oh, ternyata Prodi Bimbingan Konseling si Ipan. Bukan. Prodi Bahasa Inggris. Maaf. Oke. Lanjut. Baiklah kakak sekalian, perkenalkan nama saya Gurfa Abdurrahman Al-Fatah, biasa dipanggil Gurfa, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Rumah di Seluma. Oh, pendidikan bahasa Arab tadi ya. Pendidikan Bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Perkenalkan, nama aku Chelsea Novelinda, biasanya disapa Chelsea. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang aku lagi semester 2. Oh, semester 2. Jadi rata-rata di semester 2 ya. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Dita Sundari, biasanya dipanggil Dita, dan saya Prodi Tadris Matematika dari semester 4. Oke, tadi matematika. Wah, keren. Siapa lagi? Saya. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman, Iya, perkenalkan, rumus. nama saya Israwati Fajaria. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Wah, semester 4. Sama berarti dengan kita tadi ya? Iya. Sudah 2 kak. Iya, berarti cutting kita ini. Cutting. Salam kenal. Iya, ternyata dari adik-adik sekalian dan kakak-kakak sekalian ternyata masing-masing memiliki prodi yang berbeda ya. Ada dari PGMI, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, KPI, dan Matematika serta PAI. KPI. KPI. Bukan ada apa namanya
KPI. Nah, mungkin kalian berbeda jurusan ya, tetapi kakak harap kalian bisa saling mengenal dan saling menghargai nantinya. Walaupun kita berbeda-beda jurusan, walaupun tidak kenal ya. Nah, di sini karena kita sudah perkenalan, kakak sedikit ada ice breaking, tapi bukan ice breaking sih namanya, tapi untuk mengingat melatih daya ingat kalian. Sampai mana sih kalian tadi tahu nama teman kalian ini dan tahu jurusannya. Nah, kakak tanya satu-satu, kakak tunjuk boleh? Boleh. Oke, kamu yang coba namanya siapa? Yang mana? Yang ini. Namanya Ipan. Ipan dari prodi Prodi bahasa Inggris. Betul? Betul, Ivan? Betul? Betul. Terus ini tadi namanya Ramadan ya. Tebak ini namanya siapa? Kak Dita namanya. Dita. Iya. Prodi? Prodi Matematika. Matematika. Ya, matematika. Matematika. Oke. Ini namanya siapa? Ayo siapa? Ayo. Ayo Kak tahu. Yang mana? Baru disebut Yang mana? Yang ini. Apa? Kak Isrowati Kak dari Israwati. prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Betul Kak Israwati? Betul. Betul. Oke, berarti dari sini kalian tuh sudah saling mengenal ya. Selanjutnya kakak ingin bertanya, kalian siap tidak ngikut kegiatan sampai selesai? Siap. Siap dah, kita tuh aktif, terus siap ngerespon pembahasan kita kali ini. Siap. Oke, kita mulai ya. Langsung saja materi kita pada hari ini atau pembahasan masalah kita hari ini terkait dengan judi online. Nah, kakak ini mau bertanya, dari kalian atau menurut kalian apa sih judi online itu? Siapa yang mau? Siapa yang mau tahu? Saya. Boleh. Saya. Siapa yang mau duluan? Ya. Dia duluan. Ayo, si Ramadan. Apa itu judi online? Menurut saya judi online itu adalah taruhan yang mana menggunakan uang. Taruhan menggunakan uang. Ya. Biasanya kalau anak muda zaman sekarang judi online-nya lewat situs web. Situs web. Pernah nih, web? Web. Ya, Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ah. Pernah sih download aplikasi ini lebih Pernah main? main, tapi nggak tertarik kan. Oh, nggak tertarik. Sengaja itu namanya. Pernah aja, tapi nggak tertarik. Oh. Apalagi sampai menggunakan uang itu kan. Udah ya. Cuman ingin tahu aplikasi sih Ya, gimana. ingin tahu. Iya. Itu yang menurut Ramadan. Ya. Yang lain? Aku. Ayo, si Chelsea. Ya, menurut aku judi online itu adalah salah satu permainan judi yang berbasis online. Seringnya itu digunakan di media sosial gitu kan. Nah, dan juga judi online itu tuh lebih memberikan dampak negatif ke yang mainkan judi online itu. Karena apa? Dari yang aku tahu juga judi online itu tuh bikin orang kecanduan, terus bikin orang tuh jadi Penasaran. penasaran terus, Penasaran. kecanduan, dan akhirnya ya dia dia nggak bisa lepas dari judi online itu. Juga bisa mengaruh ke ekonominya juga, karena melihat dulu pernah sih di tempat aku kayak orang main judi online kayak gitu kan, biasanya slot gitu kan. Nah jadi ya gitu. Judi online Itu sangat merugikan kita. Oke, menurut pendapat dari teman-teman ini ada yang ingin menambah Ya. atau nambah? Ayo silakan Ivan. Bantu. Ayo, nanti kita boleh minum. Makasih, Kak. Iya. Kalau saya kan punya temen Punya teman. ya, jadi nggak beberapa sih, rata-rata teman saya yang cowok tuh pelaku di bidang judi online. Main judi online gitu. Iya mas, Nah, terus? kalau saya nggak, Hmm. saya tukang makan ya. Menikmati berarti ya? Tapi bukan dia yang main. Oh, jadi bukan saya yang main. Nah, Oke, oke. Nah jadi kalau menurut saya tuh ya betul, saya setuju kayak yang dikatakan Kak Chelsea tadi. Jadi online tuh lebih ke memberikan dampak negatif untuk seseorang. Nah, tapi
Kalau menurut pengamatan saya, kecanduannya tuh emang parah. Nah, jadi misal nih, dia udah mau berhenti kan, Iya. dia ngomong, oke, pas gajian ini aku berhenti juga katanya. Habis itu nggak akan judul lagi. Gak akan judul lagi. Nggak akan judul. Terus? Nah, terus pas sudah gajian, punya uang tuh, ya nggak tahu tangannya. Gatal tangannya, main lagi. Tahu-tahu udah main lagi. Astagfirullah. Menang Oke. tapi Salah. Itu loh kan. Nah, Kecanduan. tapi yang paling sering tuh faktornya di akhir bulan. Mungkin karena biasanya menang kan. Nah, jadi otaknya secara nggak langsung tuh. Ada rasa penasaran lagi. Jadi dia terpacu untuk nyoba terus. Kalau udah sekali terkait tuh susah udah beli nyari kayak narkoba gitu. Kecanduan. Kan kawan aku tuh kan kelas ada kosan. Udahlah, harus ini aja. Pengaruh dari kawan juga ada. Kalau pengaruh dari kawan tuh tergantung orang. Aku tuh kalau main enggak, tapi kadang kawan tuh baik. Nah, lah kalau menang kita begitu. Kalau dia menang makan geprek. Ada abang yang di kosan Mamut tuh, lah kalau abang menang lah kita main biliar. Oh, ternyata kalau dari sisi baiknya juga ada, tapi Ada. Sering ditraktir. Iya, saya ditraktir. Siapa sih ada mau Kalau ditraktir? kalau dia kalah lah, diam dia pojok. Dia ada ngomong nggak kalah lagi kan. Tapi kalau dia menang, Happy. makan. Happy-nya dia. Lah main dia. Nah, berarti itu menurut pandangan atau pengamatan dari Ipan. Kamu bilang enggak? Jadi yang diamati langsung, yang dialami langsung. Realita. Karena orang terdekatnya ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian pendapatnya judi online itu adalah kayak permainan sistem internet ya, kayak taruhan-taruhan uang. Tapi itu tuh sebenarnya tidak pasti mau menang atau tidak, tapi tetap orang kayak ketagihan atau kecanduan karena adanya rasa penasaran. Nah, yang kakak tanyai lagi, mengapa menurut kalian tuh orang tuh selalu mencoba-coba ingin judi online lagi? Selain Ipan, yang tadi kan ada karena Ipan tuh karena dia penasaran lagi karena pernah menang. Coba yang lain, karena ada hal sesuatu atau bagaimana? Ayo, Gurpa. Coba dulu biar tahu. Kalau menurut saya kan karena dia sudah terus atau otaknya udah kecanduan, itu sangat wajar bagi dia untuk mengulangi perbuatan yang ada dan susah untuk berpisah dari suatu perbuatan yang lain. Oh, adanya stimulus ya? Stimulus tadi karena berkesinambungan, dia ingin seperti itu, masih merasa kurang tadi sehingga dia akan bermain judi online tadi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kalau Apa? kita itu tidak boleh mengundi nasib atau judi kan. Dalam bahasa tafsirannya itu kita tidak boleh mengundi nasib. Yang dimana yang mengundi nasib ini kan kalau hoki dapat, kalau nggak hoki nggak dapat. Nah itu kita nggak boleh mengundi nasib ataupun di dalam ayatnya itu minum khamar ataupun mengundi nasib. Jadi kedua itu yang jadi patokan, sama seperti narkoba atau pokoknya yang semua yang merusak bagi tubuh itu sebenarnya sudah haram jatuhnya. Atau Itu tidak juga boleh. dengan judi Ya, online tadi. termasuk dengan judi online. Jadi mungkin ada dari teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita yang belum mengetahuinya, sehingga harus kita sadarkan kalau judi online itu secara baik secara ekonominya, baik secara Psikologisnya ya? psikologis dari penjudi tadi itu sangat tidak baik untuk mental dirinya seperti itu. Mungkin itu dari Gurpa. Oke, terima kasih Kak Belum Gurpa dan Ipan dan Ramadan tadi, Chelsea juga atas pendapatnya. Nah, di sini kan orang kan tadi udah jelaskan apa itu judi online. Pasti ada penyebab dan sebab akibat orang main judi tadi. Sudah Ipan sampaikan tadi, ada rasanya penasaran, terus ada rasanya ada stimulusnya karena pernah ngelakuin kan. Penyebabnya mungkin dari tadi segi ekonominya kurang, ingin kayak misalnya oh ini nih kata Ramadan tadi biar cepat, sistem cepat kan, kayak misalnya
mungkin kalau menang berarti dapat duit banyak, bisa traktir teman. Itu kan dari salah satu penyebabnya. Terus tuh kakak ingin memperlihatkan sebuah video dampak dari judi online. Apa yang kalian amati dari video ini? Ya. Meresahkan. Efek kecanduan judi online sudah sangat meresahkan. Lihat ya. Contohnya kayak di kota Dengarkan ya. Sumatera Selatan yang mengamankan nekat membakar rumah orang tuanya. Kencang ya. Oh, tunggu ya. Membakar semua kayu mendapat tidak lagi membakar Bentar, udah bunyinya. Tunggu ya. Kecil bunyinya. Tidak kedengaran. dan berulang Judulnya Bakar Rumah Orang Tua Usai Tak Diberi Uang Untuk Judi Online. Pria di Sumsel dijebloskan ke penjara. Lu udah jual Enak. aja rumah tuh dapat duit. Mungkin dia tuh udah dikasih duit, coba tengok. efek kecanduan judi online sudah sangat meresahkan. Contohnya kayak di kota Kami juga mau nengok lah. Kan kita nggak kenal. Oh, Gitu nih. Apaan sih? Ini jangan-jangan Dia orang New Delhi tuh. Aduh, bajunya New Delhi. Oh, ayo. Yang lain lagi. Kami juga mau lihat. Ayo, yang ceweknya. Di itu. menurut aku dia bakar rumah. Ya kan? Jual aja dapat. Karena jual butuh ini surat. Mungkin ada tinggal di rumah dari surat. Tidak tahu suratnya. Ya, bisa pemerintah rumah itu. Mungkin dia nggak mungkin. Dibakar tuh kan. Udah kan? Udah nengok ada videonya? Nah, kakak ingin bertanya dari video yang kakak perlihatkan ini, salah satu dari dampak judi online kan? Kira-kira seberapa besar sih dampak judi online itu menurut kalian ketika kita tuh benar-benar pemain judi yang kayak, oh aku nih pemain judi nian gitu. Cuman mana dampaknya tuh selain kayak bakar rumah orang tua, terus tuh apalagi dampak selain mental dan psikologis ya? Mungkin ada dampak lain? Ayo Chelsea. Oke. Nah, mungkin ini dari hasil pengamatan Chelsea juga. Chelsea pernah nengok video-video yang terkait tentang judi online gitu kan, cerita seseorang yang ya pada akhirnya dia juga merasa sengsara karena judi online itu tadi. Dan itu dari pengalaman Chelsea pribadi sih di rumah, apa ya, tetangga Chelsea itu pemain judi online, slot kayak gitu kan, Chelsea tahu ya, tahu. Nah jadi dari permainan itu tuh memang awalnya tuh memberikan keuntungan yang lumayan gede gitu. Nah mungkin karena itulah apa ya, jadi orang-orang itu kayak tertarik dan akhirnya senang main di situ karena keuntungan yang gede di awal. Oh, gitu karena kan. ada keuntungan yang gede. Karena keuntungannya gede. Dan tapi pada akhirnya berselang lama mungkin berapa ya, 3 atau 4 bulan setelahnya itu Iya. tuh mereka bakal dapat kerugian gitu, bahkan sampai ada yang jual sapi gitu. Tapi kalau sampai bakar rumah belum ada kedengaran sih. Baru yang kasus ini. Tapi kayak usahanya hancur itu udah sering banget kedengaran. Berarti dari Chelsea ini kalau orang udah dampaknya terlalu berlebihan itu kayak misalnya apapun barang yang dia punya dia bakal jual kalau judi online-nya tetap terlaksanakan gitu ya. Iya benar. Kan karena apa ya, sistem judi online kan kayak gitu. Semakin gede kita ngasih apa ya, ngasih taruhan kita, bisa jadi yang balik ke kita lagi itu kan makin gede gitu. Iya. Nah jadi mungkin kayak gitu sih harapan mereka kasih keuntungan besar, tapi pada akhirnya mereka nggak menang gitu. Dan barang yang mereka kasih itu ya benar kayak gitu aja. Betul kata Gurpa tadi, mungkin nasib juga kan, hoki-hokian Iya. misalnya. Tapi terkadang kalau orang merendah kecanduan itu tidak mikir ya aku nih menang atau tidak, intinya dia mikirnya cuma menang dan menang karena Yes, pernah benar. merasakan kan kalau dia tuh menang. Nah dari penyampaian Chelsea tadi dan teman-teman sekalian, terima kasih. Mungkin pelajaran yang perlu kita dapatkan dari diskusi ini, ada yang mau menyampaikan terkait judi online? Siapa yang mau duluan? Aku boleh masuk. Iban, ayo Iban. Kalau menurut saya nggak usah coba-coba. Enggak usah coba-coba. Ya, karena sekali nyoba, insya Allah pengen 2 kali. Kalau 3 kali, nanti ketiga kali. Bahkan kalau kita udah pernah coba, nanti kita udah jadi orang sukses nanti. Maka saya pernah nemu polisi yang judul di tempat umum. Polisi itu, Polisi. apalagi kita ya. Ya, apalagi kita yang notabene bukan siapa-siapa. Nah itu juga polisinya bukan yang kaleng-kaleng, yang jabatannya udah lumayan. Lumayan lah itu ya. Kita komandan misalnya dia kan. Kalau bebas itu susah lepasnya. Apalagi
karena dia mungkin pakai sistem psikologi juga kan, gimana caranya biar orang tuh mau mengenal itu dari admin atas. Mungkin itu aja sih dari saya. Jangan pernah coba. Jangan pernah nyoba pelajarannya, jangan pernah nyoba. Yang lain ada? Ayo, ya tadi Gurpa ya, silakan Gurpa. Mungkin kalau dari saya sih faktor utama dari judi online awalnya mungkin di pikiran penjudi itu, siapa sih yang nggak mau duit gratis cuma modal slot, Iya ya, modal baring. cuma modal baring atau modal duduk slot tiba-tiba untung gitu kan, Iya. nggak perlu kerja. Makanya banyak penjudi itu yang sampai nggak dari rumah lah, terus sampai yang jual motor atau sampai mungkin dia jual ternak kayak tadi kan, atau sampai dia emosi karena dia bakar rumah dan sebagainya, karena itu juga sesuai sama hadis. Nah, namanya al-aqlu salim fi jismi salim. Kalau orang akalnya itu sehat, pasti tubuhnya juga sehat. Nah, baik dia dari makanannya itu sehat, baik dari perilakunya itu sehat, baik dari lingkungan sekitarnya juga sehat. Jadi dia tidak hanya terlepas dari judi online, tapi juga terlepas insya Allah dari hal-hal yang mental lainnya. Jadi sebaiknya langkah utama yang diambil adalah edukasi, terutama bagi siswa menengah atau siswa SD, karena kan zaman sekarang sudah zaman-zaman pada main HP, main handphone kan, apalagi Gadget, anak ya semua main gadget gadget, semua iya. kan. Jadi sesuai, apalagi sekarang sudah ada AI. Nah, itu kan juga mungkin salah satu muncul perkembangan zaman juga ada tantangannya kan. Iya. Nah, jadi salah satu kita caranya untuk menyadarkannya adalah edukasi. Edukasi. Jadi di tengah maraknya mungkin bukan hanya judi online, misal mungkin sekarang ada Pinjam online gitu ya. pinjaman online, Pinjol ya? pinjol, itu kan juga salah satu faktor yang merugikan. Game online juga. Ya, Ya, banyak game online. Nah, itu kan juga salah satu dampak yang besar juga. Namun kan kita berfokusnya sekarang dalam judi online. Siapa yang nelpon, Pak? Mungkin itu Orang saja tua. dari saya. Mau diangkat dulu? Boleh, silakan. Siap. Ya, Gurpa. Mungkin itu saja. Ikut itu saja. Terima kasih kepada Gurpa telah memberikan pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, teman-teman, menurut kalian kira-kira kita sebagai mahasiswa nih agar tidak ikut terjerumus dalam judi online nih, hal yang pertama kita lakukan apa? Mungkin dari segi ibadah, segi keimanan, serta ataupun kesiapan dalam diri kita. Ayo, siapa yang menjawab? Ayo Isra, silahkan Isra. Menurut saya ingat Tuhan aja sih kak. Ingat Tuhan aja. Jangan mana, karena Tuhan selalu mengawasi kita. Iya, Juga pengaruh ini sih, tapi lingkungan, jauh lingkungannya sendiri. iya, misalnya punya kawan yang suka main slot, Ya. dijauhi. Seperti ini satu IPA kan. Heeh. Nah itu kan kawannya ada yang main judi online tuh. Main Nah, judi mungkin online. itu bisa jadi apa sih? Ya pemicu untuk kita untuk ikut ya tenang. Mungkin itu batasilah sama kawannya. Pergaulan. Iya, boleh berteman, tetapi kita tuh bukan berarti mengikuti kelakuan teman sih, lebih tepatnya ya, menjauhkan diri. Tapi bukan berarti salah kau ini judi online, ya kan? Nah, baik, terima kasih kepada Isro dan Dita telah menyampaikan pendapatnya. Ada yang menyimpulkan? Segalanya yang kita bahas tadi, dimulai dari apa itu judi online, penyebabnya, dampaknya, terus kenapa orang melakukan judi online. Ada yang menyimpulkan? Ayo siapa? Halo, Gurpa lagi, silakan Gurpa. Ini seperti kita ketahui tadi judi online dalam artian itu mengundi nasib tapi versi online ya. Yang tadi. Kemudian banyak yang kita ketahui dari peristiwa-peristiwa seperti yang Kak Septia tampilkan tadi, yang sampai membakar rumah, kan sangat efek negatif dari judi online. Kemudian mungkin ada yang sampai menjual aset berharga yang seharusnya itu dipakai, baik itu sandang, pangan, papan, itu terbutakan oleh yang namanya judi online yang hanya keuntungannya hanya sedikit, namun banyak memberikan hal sisi negatifnya. Nah, jadi menurut Gurpa dari semua hal tentang judi online ini sebaiknya kita tidak sama sekali
atau tidak menyentuh untuk pernah mencicipi yang namanya judi online. Jangan pernah Jangan coba-coba pernah lah. coba-coba seperti itu. Pernah coba-coba. Karena yang sebagaimana kita diskusikan tadi, bagaimana bahayanya, bagaimana sisi negatifnya, bagaimana efek besar yang diberikan dari judi online tadi, kecanduannya. Nah itu kan sangat tidak baik bagi kita, baik orang lain, ataupun baik kesehatan tubuh kita juga tidak baik, karena yang didapat pun tidak halal istilahnya. Mungkin itu kesimpulannya dari seluruh yang kita bicarakan. Oke, tepuk tangan untuk Gurpa. Pintar sekali. Iya, pintar sekali. Semuanya pintar, semua sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kakak nyatakan bimbingan kelompok hari ini sangat sukses sekali karena teman-teman sekalian sudah menjawab dan menambah pengetahuan atau pengalaman yang pernah dilihat mengenai tentang judi online. Ayo, kenapa Chelsea? Izin ya Kak, Iya. jadi saya mau ngasih satu info yang menurut Chelsea itu penting juga tentang judi online. Ayo. Jadi, pernah sempat riset juga di sosial media. Nah jadi judi online ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri secara mental dan fisik dan juga kemampuan ekonomi kita, tapi juga merugikan ekonomi negara. Kenapa kayak gitu? Karena kan judi online ini pusatnya itu bukan di negara kita, jangan sampai pusatnya kan di negara lain, di Kamboja gitu ya. Jadi uang yang kita judikan itu akan disalurkan ke itu tadi tempatnya asalnya tadi di negara Kamboja. Dan juga kalau misalkan uang yang kita gunakan untuk judi online ini nggak kita gunakan gitu kan untuk yang lain-lain seperti kita berbelanja dan sebagainya, itu tuh bakal terputar lagi di negara kita. Tapi kalau misalkan kita menggunakan uang kita itu untuk judi online, ya uang itu akan lenyap gitu. Tidak Akan di hilang. negara kita sendiri, Iya. tapi di negara orang lain. Ya benar-benar merugikan itu. Tidak ada putaran uang itu tidak berputar, tapi ya. misalnya 100 hilang 100 itu tidak bakal berputar lagi kembali ke diri kita ya. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk dulu Chelsea. Oke, kakak harap semuanya berarti udah paham ya mengenai tentang judi online dan bahkan kalian pernah melihat orang di sekitar kalian melakukan judi online. Kakak harap kalian semuanya tidak terlibat ke dalam judi online. Jika misalnya ada teman kalian judi online atau segala macam itu, dijauhi, bukan berarti menjauhi orangnya, tapi maksudnya menjauhi perlakuan kita juga seperti itu ya. Nah, di balik bimbingan kelompok pada hari ini ada yang menyampaikan kesan terkait dinamika kita, kayak misalnya, oh ternyata bimbingan kelompok ini punya teman baru atau bagaimana? Ada yang menyampaikan kesan? Siapa? Ramadan atau? Ganti ya, Allah. Oke, Chelsea. Oke, aku senang banget saat kita ada diskusi kelompok kayak gini karena jujur aja berdiskusi kelompok kayak gini itu memberikan wawasan baru, terus teman-teman baru juga, Iya. dan ilmu baru dan sebagainya. Which is aku suka banget yang kayak gini karena ya kita bertukar pikiran gitu kan. Iya. Tuh. Itu sih Kak. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah cukup? Ramadan. Ramadan mau? Sama ya. Sama dengan Chelsea. Berarti sama semuanya dengan Chelsea. Kok beda? Ada mau? Oke, silakan Ipan. Kalau saya, Saya terus. kalau dibilang seneng tuh enggak juga, cuma kayak seru aja gitu isi waktu kosong. Nanti kosong dengan bimbingan Enggak, kelompok. kalau dibilang seneng kan, wah Terlalu seru banget senang. gitu kan, excited. Kalau ini tuh biasa aja. Kayak, untung lah siang ini ada kerjaan. Oh iya, Biasanya dapat ilmu siang- baru kan. Siang begini kan, Tidur. gini, Main HP. kan, biasanya gitu kan. Hmm. Alhamdulillah siang ini ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Dari yang kemarin. Masya Masya Allah. Allah. Dapat teman baru. Saya harap pertemanan kita tidak berakhir di sini. Ya, kita lanjut. Kita tetap lanjut di sini. bisa berteman hingga nanti. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Ada yang lain? Cukup? Oke, dari kakak terima kasih semuanya. Walaupun kalian berbeda jurusan, bahkan tidak ada yang sama jurusan kita ya. Dari ketujuh kita ini tidak ada yang sama. Ada dari BK dan ada dari bahasa Arab dan segala macamnya. Nah, anak Win, tetap anak Win, tapi tetap berbeda jurusan. Kakak sangat berterima kasih karena kalian itu bukan cukup lagi, kayak sangat aktif dalam menyampaikan pendapat.
Kakak harap juga kalian bukan hanya aktif di sini, tetapi kalian juga aktif dalam kegiatan yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita berdoa lagi agar kegiatan ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.